Halo semuanya, salam sejahtera. Kami dari kelompok sastra Bandung yang akan membahas tentang Malin Kundang dan Batu Menangis. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu, yaitu Ade Yuwana, Dendi Adi Pradana, Putri Kholifa, Siti Zulfa Fauzi, dan Okinawa Panjaitan. Berikut adalah sinopsis untuk Malin Kundang. Ini adalah sinopsis untuk Batu Menangis. Legenda Malin Kundang. Sejak kecil, ia kerap membantu ibunya mencari ikan sebagai makanan sehari-hari. Seiring berjalannya waktu, Malin kecil tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah. Ia merasa kasihan terhadap ibunya yang terus bekerja membanting tulang sendirian. Ia bertekad untuk merantau demi membantu ibunya. Malin pun mulai berlayar untuk merantau. Sang ibu pun akhirnya merelakan kepergian anak semata wayangnya itu. Malin pergi merantau, tinggallah sang ibu seorang diri di gubuknya yang reot. Hampir setiap hari, ia memandang laut, memikirkan nasib si Malin yang tak kunjung memberi kabar. Ceritakan semuanya tentang Malin kepada ibunya. Malin kini telah berhasil, Bu. Ia kini menjadi seorang saudagar yang kaya. Ia juga telah memiliki seorang istri. Aku dengar ia akan berlabuh ke sini esok hari. Orang telah berkumpul menyambut kapal Malin. Kapal Malin terlihat besar dan megah. Ibunya terharu melihat kedatangan kapal tersebut. Ia sudah tidak sabar melihat anaknya yang telah lama pergi tersebut. Kau sudah tumbuh dewasa rupanya. Hah? Sang istri Malin bertanya keheranan. Siapakah wanita renta lusuh itu suamiku? Ia bukan ibumu kan? Kamu bilang orang tuamu kaya raya. Dia bukan siapa-siapa. Bahkan aku tidak kenal dengannya. Tak disangka, Malin mendorong ibunya itu hingga jatuh tersungkur. Aduh. Aku tak punya ibu sedegil kamu. Tapi Malin, anakku. Sudah, istriku, ayo kita pulang. Rupanya kita telah berlabuh di pulau yang salah. Malin pun pergi, meninggalkan ibunya yang terus berlinang air mata. Sang ibu tidak menyangka anaknya yang dulu dirawatnya berubah menjadi anak yang durhaka. Sang ibu seraya berdoa, memohon kepada Yang Kuasa. Ya Tuhan, apabila dia bukan anakku, aku akan memaafkan perbuatannya. Namun, apabila dia memang benar anakku, aku mohon keadilanmu. Sang istri pun meninggal tertimpa oleh tiang kapal. Kapal terus terombang-ambing di lautan lepas hingga menepi di sebuah pulau. Hingga secara perlahan-lahan kapalnya karam. Malin pun terdampar di sebuah pulau tersebut. Ia terlihat begitu lusuh tak berdaya. Apa ini? Kenapa tanganku membatu? Ia bersimpuh memohon ampun, namun terlambat. Maafkan anakmu ini, Bu. Seketika, sekujur tubuh Malin berubah menjadi batu. Itu adalah hukuman yang harus diterimanya karena durhaka kepada ibu. Batu menangis. Suatu hari, Ibu Darmi hendak bekerja di ladang. Dia akan bekerja sampai sore, sebab musim panen sudah tiba. Ibu Darmi berkata pada Darmi, Darmi, bisakah kamu memasak hari ini, Nak? Ibu tidak bisa pulang siang ini karena harus menyelesaikan panen kita. Jika sudah selesai masak, maukah kamu mengantarnya ke ladang untuk ibu?
Darmi yang sedang menyisir rambutnya yang indah terkejut. Tidak mau, Bu. Kalau aku masak, nanti rambutku bau tungku. Aku kan habis keramas. Lalu, kalau aku mengantar makanan ke ladang, kulitku jadi hitam. Aku kan habis luluran. Setelah pulang dari ladang, Ibu Darmi pulang ke rumah. Betapa terkejutnya. Di sana tak ada makanan yang bisa dimakan. Darmi sama sekali tidak memasak. Darmi yang melihat ibunya pulang malah marah-marah. Ibu ini kemana saja sih? Ibu Darmi membawa uang hasil panen. Tidak terlalu banyak, hanya cukup untuk membeli benih dan makan beberapa hari. Darmi yang melihat ibunya sedang menghitung uang, segera mendekati ibunya. Bu, bedakku habis. Tolong belikan dong, Bu. Ya, besok Ibu belikan. Tapi Darmi berbisik kepada ibunya. Bu, nanti kita jalannya jangan berdampingan. Ibu di belakangku saja. Kenapa, Darmi? Pokoknya Ibu jalan di belakangku. Darmi sebenarnya malu berjalan bersama ibunya yang berkulit gelap. Sampailah Darmi dan ibunya di pintu pasar. Saat mereka akan memasuki pasar, lagi-lagi Darmi bertemu temannya yang lain. Darmi, tumben kamu pergi ke pasar. Siapa yang berjalan di belakangmu? Itu pembantuku. Ibu Darmi tak kuasa menahan air matanya. Dia sudah tak tahan lagi. Maka dia pun berdoa dalam hati. Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi dengan sikap anak hamba. Tolong kiranya Tuhan menghukumnya agar dia menjadi jerah. Setelah Ibu Darmi selesai berdoa, tiba-tiba Darmi menjerit. Ibu! Tolong aku! Ada apa dengan kakiku? Kenapa tidak bisa digerakkan lagi? Sedikit demi sedikit Darmi menjadi batu. Ibu Darmi menangis pilu. Maafkan aku, Nak. Ini semua karena perlakuanmu terhadap ibu. Ampun, Bu. Ampun. Darmi tidak akan mengulanginya lagi. Darmi merintih sambil menangis meminta ampunan ibunya. Sayang, semua tak bisa kembali. Dan batu itu akhirnya dipinggirkan orang-orang dan disandarkan di tebing. Hingga sekarang, batu itu masih ada di Kalimantan Barat dan dinamakan Batu Menangis. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang tema yang terdapat di dalam cerita Malin Kundang dan Batu Menangis. Sebelum kita menentukan tema, kita dapat menguraikan masalah-masalah yang terjadi di dalam cerita tersebut. Yang pertama saya akan bahas adalah cerita dari Malin Kundang. Nah, di sini dikisahkan bahwa Malin Kundang itu dari keluarga yang tidak mampu atau keluarga miskin, di mana Malin Kundang ini hanya tinggal berdua saja dengan ibunya, karena ayahnya itu sudah lama pergi merantau. Itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua, jadi Malin Kundang ini sebelumnya dia adalah anak yang berbakti sama ibunya, tapi karena dia merasa harus membantu ibunya dalam perekonomian, dia memutuskan untuk merantau atau pergi. Dan setelah merantau ini dia malah jadi anak yang durhaka terhadap ibunya. Sedangkan dalam cerita Batu Menangis, di sini dikisahkan seorang gadis yang memiliki perilaku buruk dan sombong. Jadi dikisahkan ada seorang gadis yang memiliki paras yang cantik, tetapi perilakunya buruk. Ini diceritakan dalam cerita tersebut itu, si gadis ini tidak mengakui ibunya. Jadi dia itu setiap kali ada orang yang bertanya, dia bilang ibunya itu adalah pelayannya atau budaknya. Jadi sang ibu merasa kecewa. Berdasarkan uraian di atas, kita dapat simpulkan dari masalah-masalah tersebut,
bahwa tema dari kedua cerita tersebut, cerita Malin Kundang dan Batu Menangis ini memiliki tema yang sama, yaitu tentang anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan antara tokoh Malin Kundang dengan Batu Menangis. Perbedaannya yang paling signifikan adalah Malin Kundang diperankan oleh tokoh laki-laki, sedangkan Batu Menangis diperankan oleh tokoh perempuan. Malin Kundang pada waktu kecil memiliki sifat yang cerdas dan baik. Namun ketika ia dewasa, pergi merantau, dia menjadi anak yang durhaka dan tidak mau mengakui ibunya karena ibunya miskin. Sedangkan sosok Batu Menangis digambarkan sebagai gadis yang cantik jelita namun memiliki sifat yang buruk. Sifat yang buruknya itu adalah durhaka terhadap orang tuanya, terutama ibunya, dan dia adalah gadis yang pemalas. Kedua tokoh ini memiliki perbandingan, yaitu ketika Malin Kundang dikutuk oleh ibunya, dia tidak sempat meminta maaf. Namun Batu Menangis ketika ia dikutuk oleh ibunya, dia sempat meminta maaf ketika badannya separuh sudah menjadi batu. Lalu ada tokoh ibunya, ibu Malin Kundang dan ibu Batu Menangis. Nah, ibu Malin Kundang ini walaupun hanya hidup berdua, yaitu dengan Malin Kundang, namun dia bukan seorang janda karena dia ditinggal pergi merantau oleh suaminya yang tidak pulang-pulang. Sedangkan ibu Batu Menangis adalah seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Kedua ibu ini marah ketika anaknya durhaka. Yang awalnya sabar mengurus anak, namun ketika anaknya durhaka, ibu ini menjadi sangat marah, murka, sehingga mereka meminta kepada Tuhan untuk mengutuk anaknya tersebut. Terima kasih. Alur Malin Kundang adalah maju. Tahap situation atau penyituasian. Tahap penyituasian diceritakan di awal, yaitu tentang kehidupan seseorang wanita miskin yang ditinggal pergi suaminya. Dia memiliki anak yang bernama Malin Kundang. Legenda Malin Kundang berasal dari Sumatera Barat, tepatnya daerah Minangkabau. Menurut kepercayaan penduduk setempat, di sebuah perkampungan di daerah pesisir pantai ada keluarga yang hidup serba kekurangan, yaitu keluarga Malin Kundang, yang terdiri dari ayah, ibu, dan juga Malin Kundang. Sang ayah pergi merantau ke negeri seberang namun tidak pulang, sehingga ibunya harus mencari nafkah seorang diri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tahap generating instrument atau pemunculan konflik. Konflik muncul ketika Malin dan istrinya melakukan pelayaran dan melihat ibunya yang sudah tua menghampirinya. Akan tetapi, waktu ibunya menghampiri Malin Kundang dan memeluknya, yang terjadi adalah si Malin Kundang melepaskan pelukan ibunya. Ia pura-pura tidak mengenali ibunya karena malu dengan istrinya jika wanita itu adalah ibunya. Ia tidak ingin memberitahu bahwa beliau adalah seorang ibunya. Tahap rising action atau konflik meningkat. Peningkatan konflik terjadi ketika Malin Kundang tidak mau mengakui wanita lusuh yang menghampirinya tersebut adalah ibunya. Malin sangat marah. Ia justru berkata bahwa ibunya adalah wanita yang tidak tahu diri karena telah mengaku-ngaku bahwa dia adalah ibu kandungnya. Tahap klimaks. Klimaks terjadi ketika ibunya dapat menahan amarah karena perbuatan anaknya yang tidak mau mengakui dirinya. Lalu ia pun berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar menghukum anaknya yang durhaka. Doa sang ibu adalah agar jika benar di hadapannya adalah Malin Kundang, yang meminta Tuhan agar detik-detik juga Malin menjadi batu. Tahap domen penyelesaian. Tuhan mengabulkan permintaan ibunya dan mengutuk Malin Kundang menjadi batu. Saat itu juga tubuh Malin Kundang berubah menjadi batu. Dan batu Malin tersebut dapat dijumpai di pantai Pasir Manis yang terletak di Sumatera Barat. Alur Batu Menangis. Alur yang digunakan dalam legenda Batu Menangis adalah maju.
Tahap situation atau penyituasian diceritakan pada awal cerita, yaitu tentang kehidupan seorang janda miskin dan anak gadisnya. Di sebuah bukit yang jauh dari desa di daerah Kalimantan, hiduplah seorang janda miskin dan anak gadisnya. Tahap generating isu pension atau munculan konflik. Konflik muncul ketika seorang gadis muda yang bertanya kepada gadis itu tentang siapa yang berjalan di belakangnya. Namun gadis itu tidak mengakui bahwa itu adalah ibu kandungnya. Dia mengatakan kepada pemuda itu bahwa wanita yang berjalan di belakangnya adalah pembantunya. Tahap rising action, konflik meningkat atau konflik meningkat. Ketika ibu dan anak itu meneruskan perjalanan, ada seorang pemuda yang mendekat dan menanyakan hal serupa seperti tadi. Dan gadis itu lagi-lagi tidak mengakui bahwa yang berjalan bersama dia adalah ibunya. Justru ibunya dianggap sebagai budak atau pembantu. Bukan, jawab gadis itu dengan mendorong makan kepalanya. Ia adalah pembantuku. Tahap klimaks, ibu itu tidak dapat menahan amarahnya karena perbuatan anaknya, lalu ia berdoa kepada Tuhan agar menghukum anaknya yang durhaka. Ya Tuhan, hukumlah anak durhaka ini, hukumlah dia menjadi batu. Tahap domain, penyelesaian. Tuhan mendengar doa ibu yang malang tersebut dan mengabulkan permintaan sang ibu tersebut. Atas kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh gadis itu menjadi batu. Sekian. Halo teman-teman, nama saya Putri Holifah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perbandingan antara legenda Malin Kundang dan legenda Batu Menangis dari sisi latar tempat dan sudut pandang. Yang pertama itu latar tempat dari legenda Malin Kundang, yaitu di daerah pesisir pantai di Sumatera. Latar yang lebih dominan dari legenda Malin Kundang yaitu di dermaga kampung halaman si Malin Kundang. Sedangkan untuk legenda Batu Menangis itu terdapat di daerah Kalimantan. Latar yang paling dominan yaitu di pasar yang jauh dari tempat tinggal si gadis Batu Menangis ini. Kemudian dari sudut pandang legenda Malin Kundang dan dari legenda Batu Menangis ini sama ya, yaitu terdapat dari sudut pandang si pengarang atau orang ketiga yang serba tahu. Ya, begitu kiranya perbandingan karya sastra antara Malin Kundang dan Batu Menangis dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Sampai berjumpa pada lain kesempatan. Bye.